Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al-Asma'ul Husna, yang pada pagi ini giliran nama Allah yang ke-14 menurut urutan yang Ustaz tulis, yaitu nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz maknanya yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha gagah. InsyaAllah dengan memahami nama Allah Al-Aziz ini, membuat jiwa kita tidak begitu rungsing, tidak begitu bimbang terhadap bahaya apapun yang melanda kita, termasuk COVID-19. Kita makhluk Allah, ciptaan Allah. Segala bala dan wabak juga makhluk Allah. Mintalah perlindungan kepada yang maha gagah. Mohonlah perlindungan kepada yang maha perkasa, Al-Aziz. Bila keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Aziz ini mantap, jiwa kita akan tenang. Sebab kita akan diprotek, dilindungi oleh yang maha gagah. Sebab nanti kita akan bahas salah satu dari makna Al-Aziz, yaitu zat yang tidak dapat dikalahkan. Yakni Allah, tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Sebabnya seseorang yang apabila telah mendapat protection, perlindungan daripada Allah, jiwanya akan tenang. Sebab dia tahu tak ada siapa dari kalangan makhluk yang dapat mengalahkan kehendak Allah. Okey, itu kita akan bahas nanti. Walaupun nama Allah Al-Aziz ini sangat familiar, sangat dekat di hati setiap Muslim, berbeza dengan nama Allah sebelum ini, Al-Muhaimin. Tidak banyak dari kalangan umat Islam, khasnya di Nusantara, terbiasa mendengar nama Allah Al-Muhaimin. Tapi kalau Al-Aziz, biasa. Walaupun biasa, barangkali masih banyak lagi dari kalangan kita yang belum memahami makna sebenar Al-Aziz. Itu sebabnya
banyak dari kalangan kita walaupun beragama, kuat beribadat, tetapi tidak memahami makna Al-Asma'ul Husna, termasuk Al-Aziz. Walaupun banyak beribadat, ditimpa balak sedikit menggelabah, panik, tension. Itu semua di antara sebabnya karena tidak mengenali Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Padahal semua kita tahu awal-awal perkara yang kita perlu tahu dalam Islam yaitu mengenal Allah. Kita biasa dengar istilah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Sebab selama ini kalau yang namanya Al-Asma'ul Husna itu dalam masyarakat selalu dijadikan lagu, dihafal, didendangkan dengan suara yang mendayu-dayu, tapi fahamnya tidak. Minta maaf kalau Ustaz terpaksa sebut perkara ini. Bukan bermaksud hendak merendah-rendahkan, tapi anggap sajalah sebagai motivasi. Rupanya tidak cukup sekedar Al-Asma'ul Husna dihafal, didendangkan, tak cukup. Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, siapa yang menjaganya, dia layak masuk syurga. Maksud siapa yang menjaganya ada 3. Hitung dalam jumlah 99. Tak boleh kurang. Kita baru belajar 14 baru dengan hari ini. Ada 85 nama Allah lagi berikut ini yang kita perlu tahu. Pertama, menjaga nama-nama Allah yang 99 itu, kita kena tahu dalam jumlah itu. Yang kedua, ini. Yang kedua, kena faham apa makna nama tersebut. Sebab antara satu nama dengan nama yang lain membawa makna yang berbeza. As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat, Al-Alim maha mengetahui, Al-Aziz maha perkasa. Kena tahu. Bukan hanya didendangkan saja di mulut. Nah, yang ketiga maknanya berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan berdoa pula ada 2 jenis. Ada namanya doaul masalah, kita panggil nama Allah diikuti dengan permintaan, dan ada satu lagi namanya doaul ibadah. Okey. Itu sebagai mukaddimah yang semuanya tercantum. Lebih kurang 93 halaman yang pertama. Kalau hari ini kita belajar 179, dari halaman pertama hingga halaman 93, itu menyebut tentang kaedah nama-nama Allah. Sila baca balik bila tidak faham. Okey. Sekarang kita fokus kepada nama Allah Al-Aziz. Walaupun kita biasa, Pak Ustaz, dengan nama Allah Al-Aziz,
Adakah dalilnya dalam Quran ke atau hadis Nabi yang menyebut memang itu nama Allah? Bagus pertanyaan itu. Ini dia. Dalil nama Allah Al-Aziz. Kita boleh lihat pada ayat 23 dari surat Al-Hashr. Banyak dari kalangan kita yang hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ini satu di antaranya ayat Quran yang menyebut nama Allah itu Al-Aziz. Cukup. Satu ayat saja sudah memadai dah untuk meyakinkan kita Allah memang ada nama yang disebut dengan Al-Aziz. Okey, kita pindah kepada makna Al-Aziz. Kita wajib mengetahui. Sebab dengan mengetahui makna Al-Aziz, baru ada kesannya di dalam jiwa kita. Al-Aziz menurut bahasa adalah bentuk yang bersangatan. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan sighatul mubalaghah. Sighah itu bentuk atau format, al-mubalaghah bersangat-sangatan. Maknanya, kalau Al-Aziz mengandung makna perkasa, maka Al-Aziz bagi nama Allah sangat perkasa. Bukan sekedar perkasa, bukan sekedar gagah. Itu sebabnya ada istilah maha perkasa. Yaitu dengan timbangan fa'il, aziz, fa'il. Ya nama agung yang membawa makna kebesaran dan kesempurnaan yang tidak mampu digambarkan dengan ungkapan apapun. Tak mampu. Tidak akan dapat diisyaratkan dengan isyarat apapun. Kalau kita selalu beri isyarat, kalau tidak mengatakan besar itu, kita gunakan ini. Yang aziz ini tak dapat digambarkan. Karena sangat hebatnya Allah itu. Antara makna yang terkandung di dalam Al-Aziz adalah Al-Ghalib, yang maha mengalahkan. Siapapun yang akan mencederakan kita, menganiaya kita, menzalimi kita, tapi bila kita mendapat pertolongan dari Allah yang Maha Perkasa, satu orang pun tak dapat jentik kita kalau tidak dengan izin Allah. Jentik ini sesuatu yang paling ringan, tidak mencederakan kita, tak akan mampu. Keyakinan sedemikian sangat diperlukan, lebih-lebih lagi para pendakwah kebenaran. Dicemoh, dicaci, dicela, tak diberi izin berdakwah, dia akan terus berdakwah dengan apa saja cara yang dia dapat lakukan. Tak dapat di masjid, di rumah. Tak dapat di rumah, di dewan. Tidak dapat berceramah. Ceramah online. Tak dapat ceramah online. Menulis. Itu maksudnya.
Karena apa? Keyakinan terhadap Al-Aziz itu sudah mantap. Dan dia yakin pula yang disampaikannya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Uday harapkan mudah-mudahan Uday dan semua follower memiliki sifat ini. Sebab terdapat juga follower bila tahu kebenaran, dia akan simpan. Jangan cakaplah nanti kita dipulaukan orang. Jangan cakaplah nanti kita dimusuhi orang. Semua ini akibat tidak faham makna Allah Al-Aziz. Salah satu makna Al-Aziz iaitu zat yang tak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Selain itu juga mengandung makna Al-Jalilus Syarif, Maha Agung lagi Maha Mulia. Selain itu juga mengandung makna Ar-Rafi'u Asy-Sya'ni wal Qadar, Maha tinggi urusannya dan kuasanya. Makna lain juga Al-Qawiyul Qahir, yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Makna lain lagi Ar-Rafi'ul Mani', yang Maha tinggi lagi Maha mencegah. Siapapun yang akan mencederakan seseorang, yang bila orang tersebut di bawah perlindungan yang Maha perkasa, jangan hendak menganiaya, menjentik pun tak boleh. Karena dia di dalam penjagaan yang tak boleh dikalahkan. Ar-Rafi'ul Mani, yang Maha tinggi lagi Maha mencegah. Al-Munqati'un Nazir, yang Maha memutuskan dan sukar ditemui tandingannya dan kewujudannya. Belajar Al-Asma'ul Husna cara begini baru betul. Bukan sekedar didendang-dendang, dihafal. Belajar Al-Asma'ul Husna dengan cara begitu, baru dapat membentuk pribadi dan jati diri seseorang. Itu baru menurut bahasa. Ini belum lagi kita bercakap apa dia kandungan nama Allah Al-Aziz. Apa yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar. Yang paling utama ada 3 kandungan utama nama Allah Al-Aziz. Malah menurut ulama yang lain, lebih daripada itu. Kita tengok dulu pandangan Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim berkata kandungan paling utama nama Allah Al-Aziz mencakupi 3 keperkasaan. 3. Satu saja dah cukup. Ini 3. Pertama namanya Izzatul Quwwah. Keperkasaan dalam kekuatan. Yang kedua namanya Izzatul Imtina'. Keperkasaan dalam hal menghalang kalau ada orang yang ingin berbuat jahat pada kita. Izzatul Imtina'. Yang ketiga, Izzatul Qahri wal Ghalabah. Keperkasaan dalam hal mengalahkan mana-mana orang yang ingin menganiaya kita. Rasanya yang 3 ini pun dah cukup dah. Sehingga orang yang yakin dengan nama Allah Al-Aziz, dia senantiasa merasa kuat. Walaupun badan orang berkenaan barangkali kurus kerempeng. Walaupun badannya gemuk besar,
tapi tidak faham makna tiga perkasaan ini, dia tetap akan jadi orang yang pengecut, penakut. Okey, kita ulas satu demi satu. Izzatul quwwah, keperkasaan dalam hal kekuatan. Keperkasaan jenis ini merujuk kepada beberapa nama Allah. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Kita akan bahas nanti nama Allah yang istimewa ini. Al-Qawi. Perkataan kuat itu, bahasa Melayu, diambil daripada perkataan atau bahasa Arab. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kami, tidak ada kekuatan kami, wala quwwata illa billah, kecuali dengan izin Allah. Jadi Al-Aziz pertama mengandung makna kekuatan. Al-Qawi. Nama Allah yang lain Al-Matin, itu pula maknanya maha kokoh, kuat dan kokoh. Semua nama ini mengandung sifat-sifat yang maha agung. Tidak dapat dikaitkan dengan sifat-sifat tersebut dengan kekuatan yang ada pada segala makhluk. Sebutlah nama-nama orang yang kuat. Dalam istilah Melayu, badang ke namanya? Sebutlah orang-orang yang hebat, angkat kuat, gagah perkasa. Badang dah mati. Orang-orang yang dulunya gagah perkasa, sekarang umur dah 50 tahun, 60 tahun, dah mula susut badannya, dah mula lesu dan lemah. Kemudian innalillah. Apa namanya? Kuat apa namanya? Tapi ya Allah, kekuatannya tidak akan berakhir. Yes, itu maksudnya. Yang kedua, izzatul imtina', yaitu keperkasaan dalam hal menghalang. Nah, ini pula apa maksudnya? Keperkasaan jenis ini pula membawa makna dialah yang maha kaya dengan zatnya. Maha kaya, ingat ya, makna maha kaya tak memerlukan mana-mana pihak. Sedangkan lawan daripada maha kaya adalah al-faqir. Al-faqir maknanya yang memerlukan pihak lain. Itu makna sebenar dari maha kaya. Manusia kaya macam mana pun, sebutlah namanya. Punya rumah 100 rumah, punya kereta 50 kereta mewah. Dia bukan kaya, tapi fakir. Fakir maknanya memerlukan. Bukankah orang yang kaya macam manapun kekayaannya, bila ingin makan ikan, dia memerlukan nelayan. Bila ingin makan nasi, dia memerlukan pesawat. Bila dia ingin pergi ke mana-mana, dia perlukan driver. Kita yang tidak kaya ini lebih kaya dari mereka sebab kita tak perlu driver, tak perlu kepada gardener, tak perlu kepada siapa yang memerlukan, dia dipanggil fakir. Betul tak, manusia makin kaya, makin fakir. Perlu bodyguard kemana dia pergi, pengawal. Kita pula yang tak perlu apa-apa. Begitu memahami makna maha kaya. Makhluk tidak akan mampu memudaratkannya. Sebagaimana juga makhluk tidak akan mampu untuk memberinya manfaat. Memberi manfaat dan menghindarkan dari malapetaka hanya dapat dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya bagus juga kalau Ustaz sebut di sini.
walaupun kita digalakkan mengambil obat, mengambil vaksinasi, vaksin, bagus, itu salah satu usaha. Tapi jangan lupa, walau ambil vaksin, kalau ditakdirkan kena juga COVID-19, akan kena. Itu sebabnya, selain ambil vaksin, selain minum obat, selain pakai mask, selain sanitizer, selain jaga penjarakan, doa perlu. Doa perlu. Sebab itu hanya sebab-sebab saja untuk terhindar dari malapetaka. Di sinilah rahasianya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu mengandung makna kami berusaha apa yang kami termampu, wa iyyaka nasta'in, dan kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Sebab kami tahu usaha kami bukan penentu utama. Penentu utama keselamatan kami adalah karena Engkau jaga, Kau lindung. Itu sebabnya Ustaz selalu doakan para jamaah, kalau bantu infak, sedekah, wakaf, Ustaz tidak lupa mendoakan mudah-mudahan puan, tuan, jamaah murah rezeki dan senantiasa mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz biasanya tak lupa sebut perkara itu. Sebab yang dapat protect kita hanya Al-Aziz. Al-Aziz dengan makna Izzatul Imtina'. Dia mempunyai keperkasaan untuk menghalang siapa saja atau apa saja yang dapat memudaratkan kita. Bahkan dialah Allah yang mampu memberi mudarat dan memberi manfaat. Dialah Allah justru yang mampu memberi kemanfaatan dan menghalang suatu kemudaratan. Nah, yang ketiga, Izzatul Qahri wal Ghalabah. Apa pula di Al-Aziz dari sudut yang ketiga ini? Keperkasaan dalam hal mengalahkan. Keperkasaan Allah dalam hal ini pula membawa makna bahawa segala yang wujud berada di bawah kekuasaan Allah. Tunduk di bawah keagungannya, tertakluk di bawah kehendaknya. Semua makhluk berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu bergerak kecuali dengan dayanya, kekuatannya, dan keizinannya. Apa saja yang dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa saja yang dia tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah Maha Perkasa. Walaupun kita tahu ada istilah sunnatullah. Di antara ketentuan Allah, iaitu sunnatullah, maknanya ketentuan Allah, adalah hukum sebab musabab. Bila lapar, kita makan sesuatu, telan, datang kenyang. Kenyang tidak boleh datang dengan sendirinya tanpa makan. Bila kita haus, kita minum. Bila kita sakit, kita berobat. Tapi dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, makan, minum, obat bukan penentu. Itu sebabnya dalam pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila lapar kita makan.
Setelah makan datang kenyang. Yang mengenyangkan kita bukan makanan. Yang mengenyangkan kita adalah Allah, bukan makanan. Makanan peranannya hanya sebab saja. Atau dengan bahasa mudah, ikhtiar saja. Bila haus kita minum, bila hilang dahaga, yang menghilangkan dahaga bukan air, bukan minuman, tapi Allah. Namun demikian, minuman perlu diambil. Bila kita bimbang dijangkiti oleh COVID-19, oleh virus, kita ambil suntikan. Bila kita selamat, yang menyelamatkan kita bukan virus, tapi Allah. Namun demikian, virus perlu diambil. Kalau itu sudah diselidiki, boleh mendatangkan manfaat. Hati-hati, orang yang tidak ambil virus, jangan berlagak lebih tahu daripada orang yang tahu. Walaupun anda seorang ustaz. Firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang tahu bila anda belum tahu. Tanyalah ahli zikir, orang yang tahu dalam soal agama. Tanyalah orang yang tahu Quran dan hadis Nabi. Orang yang faham akidah, orang yang faham tafsir. Jangan tanya penoreh getah yang dia hanya pandai menoreh, tapi tak faham Quran, tak faham sunnah. Bila nak memperbaiki handphone, jangan serahkan di workshop kereta. Laptop, serahkanlah, minta diperbaiki oleh orang yang pakar dalam handphone, pakar dalam laptop, pakar dalam internet. Itu maksudnya ahlul zikr. Itu sebabnya Ustaz baru-baru ini kirim ke dalam grup komen seorang doktor pakar dalam bidang virus, bercakap tentang virus. Memang itu bidangnya. Dan Ustaz setuju doktor tersebut cabar alim ulama. Apa dalilnya yang ini tak boleh? Kemudian Ustaz kirim lagi Imam Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram pun ambil suntikan. Beliau bukan orang bodoh. Walaupun beliau hafal Quran, hadis Nabi, akidah, tapi beliau respect dengan orang yang memang pakar dalam bab vaksin. Mengapa susah sangat? Tanyalah orang yang tahu jika anda tidak tahu. Tahu dalam bidang apa? Dalam masalah ekonomi, tanyalah orang yang pakar ekonomi, ekonom. Dalam bab politik Islam, tanyalah kepada orang yang pakar dalam siasah syariah. Itu sebabnya ada satu bidalan, likulli syai'in litakhasussihi. Segala sesuatu ada spesifikasinya, spesifiknya. Ustaz tidak pakar dalam hadis. Jangan tanya Ustaz. Ustaz hanya boleh baca. Tapi di Malaysia ada orang yang pakar hadis, yang PhD dalam hadis. Sebelum ini ada yang meninggal namanya Ustaz Dr. Syakur, Allah yarhamu. Dr. Radi Osman yang menjadi pensyarah di UKM.
Dr. Maza, Dr. Rozaimi Ramli, Dr. Kamilin. Ini semua orang-orang yang pakar dalam hadis. Tanya mereka. Ustaz pun karena tidak mendalami hadis secara khusus, bila ada orang tanya, Ustaz refer kepada mereka. Walaupun umur mereka jauh lebih muda daripada Uday. Kita kena akur dengan kepakaran seseorang. Ustaz rasa mampu mengajar akidah, Ustaz ajar akidah. Ustaz mampu mengajar tafsir, Ustaz ajar dalam bidang tafsir. Malah Ustaz tulis buku pula tentang akidah dan tafsir. Likul syai'in ditakhassusihi. Mengapa susah sangat memikirkan hal seperti ini? Sekali lagi, walaupun Allah itu Maha Perkasa, kita perlu juga untuk berusaha. Itu sebabnya dalam buku Akidah 1 Ustaz ada sebut, sebab ada dua jenis, ada namanya sebab tabi'i, ada namanya sebab syar'i. Sila baca tentang rukun iman yang keenam, iaitu iman pada takdir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu menurut Imam Ibnul Qayyim. Syekh Mahir Muqaddam menambah. Selain yang 3, beliau tambah lagi. Nah, tambahan ini pula lagi banyak. Iaitu sampai 7. 7 tambahan kehebatan yang terkandung di dalam nama Allah Al-Aziz. Kita teruskan. Yang pertama, keperkasaan dari sudut tiada tandingan baginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya dari sudut keperkasaan. Ini menunjukkan betapa kesempurnaan sifat-sifat Allah dari segala segi. Itu sebabnya untuk memudahkan pemahaman, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Itu sebabnya sifat Allah kita wajib sifati sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya. Ini mustahak. Atau sebagaimana yang disifati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda apa yang beliau cakap adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala dikatakan hidup, kita katakan Allah hidup. Dikatakan dalam Quran dan sunnah Nabi, Allah itu mengetahui, melihat, mendengar, perkasa. Katakan. Jangan lupa, Allah juga sebut tentang sifatnya. Dia bersemayam di atas arasy. Dia, yakni Allah, ada wajah. Allah ada tangan. Allah ada mata. Sebut sebagaimana yang Allah sebut. Itu sebabnya ada satu kaedah, sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama, tapi terbatas di dalam lafaz sahaja, bukan di dalam makna. Mengapa susah sangat memahami Allah bersemayam di atas arasy? Ada 7 ayat dalam Quran menyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Agung juga bersemayam. Asalkan diset dalam minda, bersemayamnya Agung tak sama dengan bersemayamnya Allah. Selesai masalah. Stop sampai di situ. Jangan tanya bagaimana Allah bersemayam. Kalau Allah mengatakan dia ada wajah, makhluk juga ada wajah, boleh. Tapi setkan dalam minda, wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk. Makhluk dengan makhluk saja berbeza, apalagi makhluk dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'.
Allah tak serupa dengan apapun juga. Tu sebabnya kalau baru-baru ini ada seorang ustaz yang mendakwa lulusan Madinah telah menyebarkan ajaran tajsim wa tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kafir hukumnya. Balik dari Madinah mengkafirkan mak bapa. Barangkali semua kita dengar siapa orang tersebut. Dia lupa Menteri Agama kita lulusan Madinah. Ustaz Kamilin keluar Madinah. Ustaz Abu Anas keluaran Madinah. Termasuk yang cakap ini. Pernahkah kita mengatakan Allah itu sama exactly dengan makhluk? Mukanya sama dengan muka makhluk. Tangannya sama dengan tangan makhluk. No. Ini satu fitnah yang sangat berbahaya. Ustaz harap para jemaah sekalian mendengar kupasan-kupasan semalam Ustaz Kamilin mengupas begitu cantik. Sebelumnya Ustaz Abu Anas mengupasnya dengan begitu cantik. Sama exactly macam yang selama ini Ustaz ajar kepada para jemaah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kedua, keperkasaan dari sudut kehebatan dan kedahsyatan azab dan siksaannya. Nah, jika dia berkehendak menghukum hambanya, maka tiada siapapun yang dapat menghalang siksaannya. Tak ada siapa. Itu keperkasaan dari sudut betapa dahsyatnya azab Allah. Yang ketiga, keperkasaan dari sudut memberi kekuatan dan keperkasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dari kalangan hamba-hambanya, seperti memberi pertolongan kepada para nabi dan para walinya. Allah bagi kekuatan kepada para nabi. Sehingga berdakwah sampai mereka dibunuh pun ada. Tapi tak pernah gentar, tak pernah takut. Ini kita boleh lihat pada ayat 26 surat Ali Imran. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah yang memiliki segala sesuatu. Dia memberi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Dia tarik kerajaan dari siapa yang dia kehendaki. Kalau orang faham ayat ini, kalau anda ternyata tidak terpilih menjadi pemimpin, jangan fras. Sebab menjadikan pemimpin, menarik kepimpinan, semuanya itu adalah kerja Allah. Reda sajalah. Berusaha boleh, tapi sampai kadang-kadang hilang pertimbangan. Itu menunjukkan tipisnya kepahamannya terhadap nama Allah Al-Aziz. Yang keempat, keperkasaan dari sudut mampu memberi kekuatan kepada sesiapa yang beriman kepadanya. Dan dia maha perkasa untuk merendahkan sesiapa yang kufur dan durhaka kepadanya. Ini sebagaimana firman Allah, wallahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang munafik tidak mengetahui. Kekuatan hanya terletak pada Allah, Rasul dan orang beriman. Mengapa orang beriman? Karena Allah bagi kekuatan jasmani dan rohani. Itu sebabnya Ustaz selalu
memberi nasihat kepada jemaah. Berdasarkan kitab Al-Wabil oleh Imam Ibnul Qayyim yang menyebut 100 kegunaan zikrullah. Satu di antaranya, zikrullah bukan hanya memberi kekuatan rohani, tapi juga dapat memberi kekuatan jasmani. Imam Asy-Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. 54 tahun. Lahir 150, meninggal 204. Itu pun tahun Hijrah. Kalau dibawa tahun Masihi, 52 tahun saja. Di mana kekuatan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i perolehi umur muda dah meninggal dunia 52 tahun. Siangnya berdakwah, berjihad, malamnya membaca Quran, berzikir, beribadat, menulis kitab. Penuh satu almari kitabnya ditulis dengan berbagai judul. Imam Asy-Syafi'i dalam umur relatif singkat. Dari mana beliau dapat kekuatan itu? Dapat menulis sekian banyak? Jawabnya, zikrullah. Itu sebabnya ketika Rasulullah tanya anaknya Fatimah, ibumu Aisyah tadi ada beritahu engkau datang bertanya tentang ayah. Ingin apa nak? Aisyah jawab, saya ingin mat, khadimah, amah untuk membantu saja membuat kerja-kerja rumah. Saya tak mampu buat sendiri, wahai ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengajar, mau tak nak ayah ajar sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pembantu? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum tidur malam nak, niscaya Allah akan beri kamu kekuatan jasmani untuk buat kerja-kerja rumah tanpa memerlukan bantuan. Panduan itu didengar juga oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali juga amalkan. Itu sebabnya Sayyidina Ali dikatakan seorang yang sangat gagah perkasa. Begitu juga bacaan la haula wala quwata illa billah juga dapat menguatkan. Yes. Sila lihat buku Al-Wabil karangan Ibnul Qayyim yang memuat 100 kegunaan zikrullah. Satu di antaranya, ia dapat memberi kekuatan jasmani. Namun demikian, siapa yang memberi kekuatan itu? Al-Aziz, yang maha perkasa. Itu sebabnya Allah selalu berfirman dalam Quran kepada orang-orang beriman, jangan takut, jangan sedih. Kamulah orang yang paling mulia jika kamu beriman. Nah, wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa rendah diri. Wala tahzanu, jangan sedih. Antumul a'laun, kamulah sebenarnya yang paling tinggi. In kuntum tu'minun, sekiranya kamu beriman. Antara lain iman yang macam ini. Yang kelima, keperkasaan dari sudut ketinggiannya dalam segala urusan dan kekuasaan. Dialah Allah yang memiliki kemuliaan mengatasi semua kemuliaan. Hanya Dia yang Maha Esa memiliki sifat yang maha sempurna, tiada tandingan baginya. Yang keenam, keperkasaan dari sudut kemampuan.
Dari sudut kesempurnaan bahwa dia tidak sedikit pun dapat dikaitkan dengan kekurangan dan kejahatan atau kecacatan. Ini sebagaimana firman Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci ya Allah, Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Itu sebabnya perkataan subhanallah ini sangat tinggi di sisi Allah dan paling disukai oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ada dua ungkapan yang sangat ringan disebut lidah, tapi sangat berat dalam timbangan amal baikmu di akhirat nanti. Dan dua ungkapan itu sangat disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Ungkapan apa itu? Tolong ikuti. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan puji-pujiannya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Rupanya Allah sangat suka kita sebut itu. Maha suci apa? Maha suci daripada apa? Allah itu maha suci daripada apa? Kehinaan, kekurangan, kecacatan, keaiban. Kita kena nafikan daripada sisi Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, keperkasaan dari sudut kemampuannya menghalang penglihatan dari melihatnya di dunia ini dan kesamaran untuk mengetahui bagaimana cara bagi sifat-sifatnya. Dilarang bertanya bagaimana sifatnya. Tak boleh bertanya. Yakini saja. Penglihatan Allah itu sangat hebat. Ini sesuai dengan firman Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia melihat segala penglihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Menurut keyakinan kita, walaupun kita meyakini Allah itu wujud, tapi kita tidak boleh lihat selagi di dunia ini. Hatta Nabi Muhammad tidak melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Namun demikian kita dapat melihat Allah, melihat wajah Allah di akhirat nanti bagi orang yang Allah kehendaki. Khasnya untuk orang-orang yang berada dalam syurga. Melihat wajah Allah merupakan kemuncak semua nikmat dalam syurga. Ini diterangkan oleh Allah di dalam surat Yasin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Nah, itu baru nama Allah Al-Aziz. Tapi apabila nama Allah Al-Aziz ini digandingkan dengan nama-nama Allah yang lain, lagilah bertambah hebat makna Al-Aziz itu. Antara lain, sebagai contoh, gandengan antara nama Allah Al-Aziz dengan Ar-Rahim. Walaupun dia maha perkasa, tapi dia maha penyayang. Berbeza dengan manusia. Bila gagah saja perkasa, tak lain yang difikirkannya ingin menganiaya orang yang lemah. Tapi Allah tidak. Allah perkasa, in the same time, dia juga pengasih, penyayang. Ini belum lagi kalau digabungkan atau digandingkan Al-Aziz dengan Al-Hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Hakim maknanya bijaksana. Udahlah dia tu maha perkasa. Dia pula maha bijaksana. Dia pandai dan pakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan, keperkasaan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam dalam perang Badar ketika melawan orang-orang kafir Quraisy. Allah Maha bijak kepada siapa yang Dia akan berikan kekuatan dan kepada siapa Dia enggan memberi. Itu semuanya pada kekuasaan Allah. Maha bijak. Maknanya tidak pernah tersalah kepada siapa Dia ingin beri kekuatan dan keperkasaan. Itu sebabnya ingin mendapat keperkasaan, dekatkan diri kepada yang Maha Perkasa. Jangan jauhkan diri. Dekatkan diri. Minta kepadanya. Dia akan bagi. Apalagi Dia berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Nah, terakhir, kesan beriman dengan nama Allah Al-Aziz. Ini di antara topik yang sangat penting untuk kita ketahui. Adapun bahagian terakhir nanti doa yang sesuai dengan nama Al-Aziz, itu kita boleh baca sendiri. Tapi sebelum kita sebut beberapa doa menggunakan nama Allah Al-Aziz, sangat mustahak untuk kita sadari. Setelah lebih kurang 55 minit bercakap tentang nama Allah Al-Aziz, dah dengar dah dari segala angle. Kira-kira pada diri yang mendengar ini, ada kesan tak? Ada kesan tak dalam diri anda? Mudah-mudahan ada. Yang kesan-kesan itu tu antara lain ini dia. Tak banyak, 2 saja. Jika keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Aziz Maha Perkasa, kita beriman dengan nama itu, niscaya akan muncullah dari diri orang tersebut beberapa sikap sebagai kesan nyata, kesan positif dari keyakinannya itu. Apa dia yang pertama? Ini mesti ada pada setiap kita. Kalau tak ada, maknanya 55 minit tadi barangkali ngantuk atau tertidur. Tapi kalau fokus, mesti ada nih kesan-kesan ini. Pertama, hamba tersebut, yakni kita, akan merasa perkasa dan merasa kuat dengan mematuhi agama Allah. Dia ada kaitannya dengan masalah dalaman. Itu sebabnya dalam Islam, yang perlu kita dahulukan dalam mempelajari Islam, dalaman dulu, hati. Isi dengan iman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul. Pertama sekali iman itu tentang Allah. Tentang Allah pula perlu kenal siapa Allah. Antara nama Allah tersebut Al-Aziz, dengan uraian seperti tadi, Izzatul Quwwah, Izzatul Imtina, Izzatul Qahr wal Ghalabah, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim tadi. Kalau sudah punya keyakinan macam itu, kalau kita dekatkan diri kepada Allah, untuk apa takut menyampaikan kebenaran ilahi? Dia akan menjadi pengikut, dia akan mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulnya, serta perjalanan orang-orang saleh zaman dahulu. Khasnya mereka yang hidup pada 3 kurun yang pertama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama.
Mengapa 3 kurun pertama menjadi pilihan? Karena golongan itu pernah mendapat sanjungan dari Nabi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang sekurun denganku, kata Nabi. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Mereka adalah para sahabat. Allah berfirman dalam hal ini, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqin la ya'lamun." Kekuatan itu hanya bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi orang-orang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang beriman yang diberi oleh Allah kekuatan. Yang kedua, kesan positif. Yang pertama tadi, dengan meyakini nama Allah Al-Aziz, dia ikut jadi orang yang kuat. Kuat khasnya dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam. Ustaz pernah sebut, dalam perjuangan, yang paling utama untuk kita perjuangkan ialah agar Islam itu hidup dalam negeri mana yang dia sedang berada. Dia akan usahakan agar agama Islam tetap jaya di negaranya. Dia tidak akan beri peluang mana-mana pihak yang ingin meruntuhkan agamanya, apalagi sampai memperlekeh agamanya. Itu baru betul. Bukan memberi kerjasama kepada orang yang sudah diketahui suka mencemuh Islam, mencemuh institusi diraja, mencemuh bahasa Malaysia, mencemuh agama Islam. Orang yang faham dalam perjuangan, kalau dia orang Islam, dia tidak akan buat begitu. Malah, dia akan sama-sama dengan sesama Muslim, tak kira apa background partinya. Pastikan Islam itu jaya mengatasi segala-galanya. Bukan yang diutamakannya ekonomi saja. Tidak. Islam bila berkuasa, dia akan hormat dengan mana-mana agama lain. Tapi berbeza, bila agama lain yang berkuasa, Islam akan dipijak. Tak fikirkan? Awak akan berhadapan dengan Allah. Yang kedua, kesan positif iman kepada nama Allah Al-Aziz. Hamba tersebut hanya akan memohon keperkasaan kepada Allah. Kita mohon kepada dia saja. Walaupun sudah ambil vaksin, walaupun sudah pakai mask, walaupun cuci tangan senantiasa, walaupun jaga penjarakan, namun doa tetap. Sebab tersebut itu hanya usaha kita. Dia boleh berkesan dan boleh juga tidak berkesan. Itu sebabnya Ustaz dapat kiriman dari jemaah. Pak Ustaz, walaupun sudah ambil vaksin, tapi tolong Ustaz jaga juga SOP. Penjarakan, cuci tangan, pakai mask. Sebab kami sangat mengharap supaya Ustaz sihat, panjang umur, dapat menyampaikan dan membimbing kami dari sudut agama. Terima kasih. Ustaz kira semua jemaah macam itu. Cuma ada beberapa secara khusus memaklumkan pada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan
Dia akan menjadi hamba Allah yang pemaaf. Ini dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzah, falillahil izzatu jami'a." Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 10? Siapa menghendaki kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Ingin mulia, kemuliaan hanya milik Allah. Oleh sebab itu mintalah pada Allah. Kesan daripada keyakinan tersebut, dia akan menjadi hamba Allah yang pemaaf kepada orang-orang yang menganiayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah akan menambah keperkasaan ke atas seorang hamba karena dia suka memberi kemaafan pada orang lain. Rasulullah terhadap orang yang mencemuhnya, dia tak pernah minta, "Ya Allah, matikanlah Abu Jahal itu. Ya Allah, matikanlah Abu Lahab itu. Ya Allah," karena tak mau dicaci dan dihina. Tidak ada. Kemaafan. Sebenarnya hadirin dan hadirat, bila kita dicemooh, mungkin Ustaz pernah sebut beberapa tahun yang lalu, tapi Ustaz belum sebut secara online. Ketika belajar di Madinah dulu, Ustaz tanya kepada seorang pensyarah, setelah baca satu majalah At-Tauhid namanya. Seorang penulis mengatakan, katakan kepada orang yang banyak dicemooh, dicaci, kamu katakan saja, "Aksarallahu husadak. Aksarallahu husadak. Aksarallahu husadak." Mudah-mudahan Allah tambah-tambah lagi orang yang hasad dengki pada awak. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah lagi orang yang dengki dan hasad kepada kamu. Aksarallahu, mudah-mudahan Allah perbanyak lagi husadak, orang yang hasad pada awak. Ustaz tak faham ketika itu. Ustaz tanya, "Pak Ustaz, ma makna hadha doa?" Ini doa kepada orang yang dihasad, didengki, dicemooh, dicaci. Kita pula berdoa kepada Allah agar Allah tambah-tambah lagi jumlah bilangan orang yang hasad dengki kepada orang tersebut. Takkan macam itu. Maklum, kita belum faham sangat waktu itu. Student. Tapi Ustaz masih ingat lagi apa yang Tuan Guru atau pensyarah itu sebut. Padahal itu pada tahun 1978. 1978. 78. 80 saja. Sekarang ini sudah 30 tahun. Maaf, sekarang 21. Kalau tahun 80 saja dah 40 tahun. 40 tahun lebih sudah pensyarah itu jelaskan pada Ustaz. Ya Abdullah, coba kamu jawab. Seseorang itu hasad kepada kamu karena kamu bodoh ke? Atau karena kamu pintar? Karena pintar. Orang yang hasad pada awak itu biasanya karena awak miskin ke atau awak kaya? Kaya.
Untuk apa hasad pada orang miskin? Orang hasad pada awak karena awak sedikit follower ke, atau karena awak ramai pengikut, penyokong? Karena ramai. Nah, dalam budaya Arab, dia doa itu mengandung makna, mudah-mudahan awak jadi orang yang kaya, mudah-mudahan awak menjadi orang yang pintar, mudah-mudahan awak jadi orang yang memiliki ramai follower. Di mana salahnya? Ya Allah, Tuan Syekh, macam itu rupa maknanya. Dalam bahasa Arab ini, sesuatu tu disebut bukan secara zahir, tapi dalam maknanya. Oh, kalau begitu, biarlah orang hasad pada kita. Kalau orang hasad pada kita, maknanya menunjukkan kita ada kelebihan dari dia. Aksarallahu hisadak. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah lagi orang yang dengki pada awak. Karena orang tidak akan dengki kecuali karena kita hebat. Karena kita, bukan karena kekurangan kita. Mudah-mudahan dapat difahami. Sebabnya apabila kita yakin ini adalah suatu kebenaran, sampaikan saja. Apalagi sekarang kita terasa sangat. Dakwah sekarang ini 2021 tak sama dengan kondisi Malaysia, Indonesia 40-50 tahun yang lalu. Penentangan terlalu kuat. Sekarang ada jugalah pengikut kita, orang yang mau menerima kebenaran. Jangan frust, jangan give up. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan dan mata hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Aziz, yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk menyampaikan kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran sebagaimana yang Engkau dan Rasul-Mu kehendaki. Sebab kami yakin hanya orang yang dekat dengan Engkau lah yang Engkau bakal beri kekuatan. Oleh sebab itu, lindungilah kami dari segala wabak, bala, penyakit-penyakit yang berjangkit. Angkatkanlah COVID-19 dari negara kami dan di negara-negara Islam, dari umat Islam, khasnya dari keluarga kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.